Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nita Stianidia. Saya dari mahasiswa Sultan Pasaifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, di sini saya sedang melaksanakan tugas UAS dan mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Sumiani MPD. Jadi simak videonya ya. Berbicara soal komunikasi adalah satu proses penyampaian atau penjelasan tentang isi dari informasi atau berita atau individu atau kelompok yang berisikan tentang sebuah penyampaian. Ada dua macam komunikasi yang sering ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Yang pertama ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung itu adalah suatu proses penyampaian atau penjelasan secara langsung tanpa menggunakan perantara alat atau media atau face to face secara tatap muka langsung. Dan komunikasi langsung ini akan lebih efektif karena dengan komunikasi langsung secara langsung kita akan dapat melihat ekspresi atau tanggapan dari komunikan yang kita ajak berinteraksi untuk mengetahui apakah dia telah paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, lalu ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung itu adalah suatu komunikasi yang dilakukan menggunakan perantara atau alat media yang digunakan sebagai perantara mengirim pesan atau penyampaian pesan. Seperti contohnya dengan handphone. Dengan handphone kita dapat mengirim pesan atau lewat WhatsApp mungkin untuk memberikan pesan atau penyampaian apa yang akan kita sampaikan kepada komunikan. Nah, jika ditanya apa sih masing-masing kelebihan dan kekurangan komunikasi langsung dan tidak langsung itu? Nah, jadi komunikasi langsung itu memiliki kelebihan kita akan melihat secara langsung dalam muka seperti ini. Kita dapat melihat ekspresi dari komunikan, apakah dia telah paham dengan apa yang kita sampaikan, dan juga akan menghindari yang namanya miskomunikasi, teman-teman. Jadi dengan komunikasi secara langsung kita dapat lebih tercakup kepahamannya dan minim untuk miskomunikasi. Lalu jika dengan komunikasi tidak langsung itu akan sangat berguna di saat kita sedang mengalami keadaan darurat atau emergensi, teman-teman. Jadi ketika kita sedang darurat sekali dan pada saat itu juga kita harus dapat menghubungi orang tersebut, komunitas tersebut, kita bisa langsung menelpon atau mengirim pesan lewat WhatsApp. Nah, dengan seperti itu efisien waktu akan lebih cepat untuk tersampainya pesan tersebut. Seperti itu. Nah, namun di balik semua ada kekurangan masing-masing. Kekurangannya jika komunikasi secara langsung itu waktu yang kita namun di balik kelebihan itu ada juga kekurangan dari masing-masing komunikasi tersebut. Seperti contohnya komunikasi langsung itu memiliki kekurangan di bagian waktu. Kita harus dapat mencari waktu untuk dapat menemui seseorang yang akan kita ajak berinteraksi tersebut. Sedangkan jika komunikasi tidak langsung, kita akan lebih sulit jika sedang terkendala sinyal. Jadi masing-masing tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jika ditanya apa sih kelebihan masing-masing komunikasi tersebut? Baiklah, kalau komunikasi langsung, kelebihannya kita dapat melihat langsung ekspresi dari wajah lawan bicara kita, apakah dia telah paham dengan apa yang kita jelaskan dan terhindar dari kesalahpahaman atau miskomunikasi. Jika komunikasi tidak langsung, dia memiliki kelebihan akan lebih tercakup luas pesan yang akan kita berikan dan juga efisiensi waktu. Bisa ketika kita sedang di dalam keadaan darurat atau emergensi, kita benar-benar sangat butuh nih pesan ini harus cepat-cepat tersampaikan. Sedangkan jika kita akan menemui orang tersebut, akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengambilnya, untuk datanginya. Jadi dengan komunikasi tidak langsung menggunakan alat media seperti handphone, kita dapat langsung menghubungi pada saat itu juga dan dimanapun tempat.
Ada 4 jenis komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi verbal atau lisan ini adalah penyampaian informasi dengan menggunakan bahasa maupun isyarat. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal, adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi. Lalu yang ketiga ada komunikasi tertulis, adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol, angka, atau huruf untuk memberikan catatan informasi yang relevan. Lalu yang keempat ada komunikasi visual, adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, dan grafik. Komunikasi ini cukup efektif digunakan sebagai alat bantu presentasi. Suatu hal yang sangat penting dan kita harus pelajari dan diterapkan, karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan sangat memerlukan yang namanya berinteraksi. Jadi jika komunikasi kita efektif, bagus, dapat dimengerti, maka terjaminlah suatu komunikasi itu menjadi komunikasi yang bermudah kita pahami. Jadi tips